Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursina Ismi Jawina, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. Nah, di video kali ini di tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia, saya akan membahas 2 topik dalam mata kuliah ini. Topik yang pertama ini mengenai pembangunan sektor industri, lalu topik yang kedua mengenai ekonomi Indonesia dalam era globalisasi. Selamat menyaksikan. Pembangunan sektor industri di Indonesia. Sektor industri ini merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Nah, sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri ini memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Tidak heran nih jika sektor industri ini mampu menjadi mesin penggerak utama atau prime mover perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat. Nah, pertumbuhan ekonomi nasional ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Apabila dikolerasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak juga terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal ini tuh dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri dan ekonomi nasional. Peningkatan daya saing industri yang merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Terdapat faktor-faktor pembangkit dan penghambat industri di Indonesia. Yang pertama, faktor pembangkit nih. Ada beberapa faktor yang dapat membangkitkan perindustrian di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada struktur organisasi. Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Lalu yang kedua ada ideologi, yang mana perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut tekno-nasionalism, tekno-globalism, atau tekno-hybrids. Yang ketiga ada kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Lalu selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian di Indonesia ini diantaranya yang pertama ada keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Lalu yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan teknologi profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Lalu yang ketiga ada keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan juga teknologi. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Yang pertama ada permasalahan internal. Di antara ini lemahnya sarana prasarana, kesenjangan pembangunan daerah, ketergantungan impor, rendahnya kualitas SDM, lemahnya penguasaan teknologi, dan juga lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. Lalu ada juga permasalahan eksternal. Yang pertama ini diantaranya ada isu globalisasi dan liberasi ekonomi, lalu ada kesepakatan internasional, lalu ada munculnya raksasa ekonomi baru, dan juga yang terakhir ada arah perkembangan pasar dunia. Nah, selanjutnya ada kebijakan pembangunan industri di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ini ada kebijakan industri Indonesia sebelum krisis moneter, yaitu pada tahun 1967 sampai 1997. Di sini pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Keadaan semakin baik dengan berhasilnya kebijakan stabilitas di tingkat makro dan dilaksanakannya kebijakan di berbagai bidang.
Nah, terdapat 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Nah, ketiga aspek tersebut yaitu yang pertama, itu dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Lalu aspek yang kedua ini dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. Nah, aspek yang ketiga ini diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA sebagai akibat. Nah, dari kebijakan ini Indonesia ini membuka kemungkinan pertumbuhan industri yang dengan landasan yang lebih luas lagi. Sehingga pada tahun 1970 industri-industri utama sektor modern meningkat dengan sangat pesat. Akibatnya sektor industri dalam GDP meningkat dari hanya 9% menjadi 12% pada tahun 1977 yang dibarengi juga dengan menurunnya sektor pertanian dalam GDP. Sesuai dengan GBHN, tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia ini adalah untuk mengubah struktur perekonomian agar tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang, di mana industri menjadi tulang punggung ekonomi yang didukung dengan kemampuan pertanian yang tangguh. Untuk mencapai tujuan tersebut, sektor industri harus berkembang dan meningkat secara bertahap. Lalu ada kebijakan industri Indonesia setelah krisis moneter pada tahun 1997. Nah, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan ini adalah program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri. Nah, kebijakan ini tuh ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat goncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi. Industri-industri yang direvitalisasi ini adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta memiliki kemampuan ekspor. Nah, cabang industri yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDB setelah krisis adalah industri makanan, minuman, dan juga tembakau. Kontribusi terbesar lainnya yaitu adalah industri alat angkut, mesin, dan peralatan sebesar 5,5%. Lalu ada produk industri pupuk, kimia, serta barang dari karet sebesar 4,2%. Nah, selanjutnya ada kebijakan industri Indonesia pada periode 2004 sampai sekarang, yang mana fokus pembangunan industri pada jangka menengah pada tahun 2004 sampai 2009 ini adalah penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti, yaitu industri makanan dan minuman, lalu pengolahan hasil laut, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, barang kayu, karet dan barang karet, pulp, dan kertas dan peralatan listrik. Lalu pada era Jokowi, industri Indonesia ini fokus pada industri nilai tambah seperti teknologi inovasi seperti elektronik, mobil, kapal laut, dan terbatasnya sumber alam di Indonesia ini mendorong pemerintah Jokowi untuk fokus pada industri berat dan kimia. Nah, selanjutnya ada kebijakan industri di era pemerintahan Bapak Joko Widodo. Nah, pemerintahan di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini semakin serius mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di tanah air. Komitmen ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015 sampai 2019. Nah, kebijakan tersebut menjadi panduan bagi pemerintahan untuk pembangunan industri nasional jangka panjang sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN 2015 sampai 2035. Sasaran dari regulasi ini antara lain yaitu adalah fokus pengembangan industri, tahapan capaian pembangunan industri, dan pengembangan sumber daya industri. Selanjutnya, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan industri, prioritas serta industri kecil dan menengah, pengembangan perwilayahan industri, serta fasilitas fiskal dan non-fiskal. Adapun beberapa tujuan yang ditetapkan hingga tahun 2019 itu diantaranya peningkatan laju pertumbuhan industri, pengelolaan non-migas itu sebesar 5,5 sampai 6,2%. Nah, peran industri manufaktur dalam perekonomian ini ditargetkan bisa berkontribusi sebesar 18,2 sampai 19,4%. Dan selain itu, upaya peningkatan ekspor produk industri dalam negeri. Nah, melalui Perpres tersebut, pemerintah juga menetapkan sektor-sektor industri yang menjadi andalan masa depan, terdiri dari industri pangan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil kulit, alas kaki, dan aneka industri alat transportasi, industri elektronika, dan telematika, serta industri pembangkit energi.
Nah, aktivitas industri manufaktur konsisten memberikan efek berantai yang luas bagi perekonomian nasional. Misalnya, meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa dari ekspor, serta penyumbang terbesar dari pajak dan cukai. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian menjalankan program hilirisasi industri. Nah, penghiliran yang telah menunjukkan hasil yang signifikan meliputi produk berbasis agro dan tambang mineral seperti turunan kelapa sawit, stainless steel, hingga produk smartphone. Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan manufacturing value added atau MVA, Indonesia ini menempati posisi tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 4,84%, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5%. Nah, di tingkat global, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-9 di dunia dari sektor manufaktur. Nah, Indonesia secara persentase untuk kontribusi terhadap PDB masuk dalam jajaran 5 besar dunia, mengungguli Jepang, India, dan Amerika Serikat. Bahkan ekonomi Indonesia sudah masuk dalam $1 trillion club atau sepertiga dari ekonomi ASEAN. Nah, selanjutnya ada strategi pembangunan sektor industri. Nah, strategi pembangunan sektor industri ini yang pertama ada strategi substitusi impor atau inward looking. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor, pembangunan industri barang-barang konsumsi, dan mengembangkan industri hulu atau upstream. Nah, di sini terdapat pertimbangan nih untuk menggunakan strategi ini. Yang mana yang pertama, sumber daya alam dan faktor produksi harus cukup tersedia. Yang kedua, potensi permintaan dalam negeri memadai. Yang ketiga, sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Yang keempat, kesempatan kerja menjadi lebih luas. Yang kelima, pengurangan ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Nah, lalu terdapat strategi yang kedua, yaitu strategi promosi ekspor atau outward looking. Berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Nah, rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil yaitu yang pertama, pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun output. Yang kedua, tingkat proteksi impor harus rendah. Yang ketiga, nilai tukar harus realistis. Yang keempat, ada insentif untuk peningkatan ekspor. Nah, beberapa tipe insentif ini diberikan kepada eksportir seperti pengurangan bea cukai, fasilitas listrik, jasa transportasi, kereta api dan kendaraan darat, penggunaan pajak penghasilan dan subsidi ekspor. Pemerintah Indonesia juga intervensi dalam kebijakan pengurangan risiko dalam kaitan dengan ketidakpastian ekspor. Jaminan diberikan berupa pembayaran kembali atas pinjaman luar negeri. Nah, setelah tadi kita bahas tentang sektor industri untuk perekonomian Indonesia, selanjutnya saya akan membahas perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Indonesia menghadapi globalisasi. Nah, globalisasi sendiri adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Nah, dalam banyak hal, globalisasi ini mempunyai banyak sekali karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Terdapat ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Hilir mudiknya kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Lalu yang kedua, ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga ini peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional.
Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pendukung globalisasi atau sering juga disebut dengan pro-globalisasi. Menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Nah, teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lain, dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Nah, kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif dan yang dimilikinya. Misalnya seperti Jepang, memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital, mampu mencetak lebih efisien dan bermutu tinggi. Sementara Indonesia ini memiliki keunggulan pada kainnya. Nah, dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produk digital lalu menutup kekurangan penawaran kain dengan membeli dari Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya istilahnya seperti simbiosis mutualisme. Nah, lalu kalau tadi ada pro, pasti juga ada antinya. Nah, sini ada anti globalisasi. Yang mana anti globalisasi ini adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dengan global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara, seperti Organisasi Perdagangan Dunia seperti WTO. Anti globalisasi ini dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lain menganggap sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Adapun juga yang dimaksud, para peserta ini dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, perdaulatan nasional, dunia ketiga, dan berbagai banyak penyebab-penyebab lainnya. Namun orang-orang yang dicap anti globalisasi ini sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai gerakan keadilan global, gerakan dari semua gerakan, atau sejumlah lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai globalisasi ekonomi dan perekonomian Indonesia. Perekonomian di dunia ini mengalami perubahan sejak dasawarsa 70 hingga tahun 2000-an yang bersifat mendasar atau struktural serta mempunyai kecenderungan jangka panjang dan konjungtural. Perubahan dan perkembangan ini biasanya orang-orang kenalnya dengan istilah atau nama globalisasi. Gejala globalisasi sendiri terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi, perdagangan yang kelak berpengaruh pada hubungan antar bangsa dan juga hubungan antar individu dalam segala aspek kehidupan. Hubungan antar bangsa menjadi lebih saling tergantung yang bahkan menjadikan ekonomi dunia menjadi satu, sehingga seolah-olah batas antar negara dalam kegiatan perdagangan bisnis tidak ada lagi. Nah, pada umumnya negara di dunia menghadapi perkembangan tersebut dengan melakukan langkah-langkah penyesuaian baik dari dalam wilayah regional maupun masing-masing individu negara yang kecenderungannya mengarah kepada proteksionisme. Nah, hal tersebut terlihat jelas dengan munculnya blok-blok perdagangan yang pada intinya justru melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam WTO. Kita lanjut ke Indonesia dan perekonomian global. Thomas R. Ramberg, divisi VMF untuk kawasan Asia Pasifik, ini mengatakan bahwa performa ekonomi Republik Indonesia selama kuartal 1 per 2009 dengan catatan laju PBD sebesar 4,4% menjadi salah satu pertanda kuatnya perekonomian Indonesia dalam situasi krisis. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan melihat itu, revisi ke atas proyeksi laju ekonomi Indonesia, sekarang laju PBD dapat tumbuh pada kisaran 3% sampai dengan 4% tahun ini. Nah, dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis Dana Moneter Internasional itu pada April, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 diproyeksikan 2,5%, terendah dibandingkan dengan proyeksi lembaga penelitian dan multilateral lain. Adapun pemerintah Indonesia ini mematang proyeksi PBD tahun ini pada kisaran 4,45%. Menurut Ramberg, proyeksi baru IMF dibuat dalam kisaran karena masih ada ketidakpastian dalam situasi perekonomian dunia. Nah, namun meski begitu, Dana Moneter yang berbasis di Washington DC
itu memperkirakan tekanan inflasi 2009 di Indonesia akan terus moderat ke angka sekitar 5%. Oke, kita lanjut ke pembahasan Indonesia cepat lalui krisis. Menurut Institute for Management Development atau IMD, lembaga think tank dan juga pendidikan yang berpusat di Swiss, Indonesia ini seperti negara-negara lain di Asia Tenggara yang memiliki daya tahan yang cukup baik. Indonesia juga dianggap memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat karena telah mengalami krisis keuangan yang cukup parah pada tahun 1997 sampai 1998, sehingga lebih baik dalam mengantisipasi krisis saat ini. IMD mengatakan bahwa negara-negara seperti itu seringkali mampu untuk beradaptasi dan pulih pada masa sulit. Penjelasan lainnya adalah karena mereka telah mengalami krisis keuangan cukup parah dan krisis properti 1 dekade lalu dan jadi lebih waspada dalam kebijakannya. Stress test versi IMD ini merupakan analisis untuk mengukur sejauh mana si negara dapat melalui krisis dan memperbaiki daya saing pada masa depan. Analisis dengan cakupan survei 57 negara itu mengalami indikator proyeksi ekonomi, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sebagai basis penilaiannya. Dari 4 faktor yang dinilai dalam stress test, daya tahan Indonesia untuk indikator pemerintah berada di peringkat 26, adapun indikator lain seperti proyeksi ekonomi, bisnis, dan masyarakat masing-masing masuk ke posisi 33, 36, dan 33. Oke, kita next ke dampak perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi global. Pada tanggal 5 September tahun 2008 menjadi catatan kelam sejarah perekonomian Amerika Serikat. Kebangkrutan Lehman Brothers yang merupakan salah satu saham investasi atau bank keuangan senior yang terbesar keempat di Amerika Serikat ini menjadi awal dari drama krisis keuangan di negara yang mengagung-agungkan sistem kapitalis tanpa batas. Siapa yang menyangka suatu negara yang merupakan tembok kapitalis dunia ini akan runtuh? Dan celakanya, apa yang terjadi di Amerika Serikat ini dengan cepat menyebar dan menjalar ke seluruh dunia. Hanya beberapa saat setelah informasi runtuhnya pusat keuangan dunia di Amerika Serikat, transaksi bursa saham di berbagai belahan dunia seperti Hong Kong, China, Australia, Singapura, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya mengalami penurunan drastis. Bahkan Bursa Efek Indonesia atau BEI ini harus disuspend selama beberapa hari. Pemerintah Indonesia pun kelihatan panik dalam menyikapi permasalahan ini. Peristiwa ini menandai fase awal yang dirasakan dampak krisis ekonomi global yang pada mulanya terjadi di Amerika Serikat dan dirasakan oleh negara Indonesia juga. Sebagai negara yang perekonomiannya terbuka, meskipun Indonesia telah membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tidak akan terlepas dari dampak negatif pelemahan ekonomi dunia tersebut. Krisis keuangan global yang mulai berpengaruh secara signifikan dalam triwulan 3 2008 dan second round efeknya akan mulai dirasakan meningkat investasinya pada tahun 2009, diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja ekonomi makro Indonesia dalam tahun 2009 baik dari sisi neraca pembayaran dan neraca sektor real maupun sektor moneter dan sektor finansial atau APBN. Dampak negatif yang paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis perekonomian global adalah pada sektor keuangan melalui aspek sentimen psikologis maupun akibat merosotnya likuiditas global. Dampak krisis ekonomi global ini terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi perekonomian global yang tidak pasti. Di sini pemerintah harus membatasi besaran anggaran untuk subsidi. Nah, lalu menurutnya dengan asumsi harga minyak mentah sebesar 95 US dollar per barel, total subsidi mencapai sekitar 33 triliun. Jika harga minyak ternyata lebih dari 100 US dollar per barel, diperkirakan lebih dari 30% anggaran belanja habis untuk subsidi. Bagaimana dengan sektor lainnya? Nah, sebenarnya banyak akibat yang dirasakan oleh Indonesia dengan adanya krisis keuangan di Amerika Serikat. Baik akibat positif seperti turunnya harga minyak dunia yang menembus 61 dolar per barel dan akibat negatifnya seperti turunnya nilai rupiah, berkurangnya nilai ekspor, turunnya investasi atau terjadinya flying out. Namun demikian nih, akibat negatif lebih banyak dirasakan bagi perekonomian Indonesia terutama bagi sektor real yang mempunyai
pangsa ekspor, pemerintah harus sungguh-sungguh menangani masalah ini karena pada akhirnya apabila tidak ditangani dengan benar akan mengakibatkan distabilitas negara atau sering orang bilang terjadinya krisis seri kedua. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi mengenai perekonomian global dan sektor industri, boleh banget tulis di kolom komentar. Tapi jangan juga lupa like. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.